Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa berjalan belajar pada hari ini dengan sama-sama menikmati dan sinar pada pagi hari ini. Anak-anak sudah sarapan? Sudah? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah sarapan semuanya pagi, ya berarti kita tinggal belajar. Tapi sebelum kita belajar, silakan anak-anak kalau masih ada sampahnya dulu di bawah bangku atau di mana, silakan diangkat dulu sama oke. Ya, sudah bersih. Sebelum lanjut, ya sesuai dengan ajaran kita yaitu agama Islam, lebih baik, lebih indah, lebih berkah dulu kita berdoa bersama supaya proses pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa menikmati berkahnya. Kelas silakan bikin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu. Ke materi terlebih dahulu, ya. Siapa yang tidak masuk, anak? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua untuk menikmati pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau begitu, saya absen dulu ya. Namun terlebih dahulu ya, sebagai semangat pagi kita ya. Kalau saya absen, kalau saya panggil namanya ya, tolong dijawab dengan cita-citanya. Ya, polisi. Tangan dulu. Kalian Maulana Kali Sawi. Nanti ya, setelah dia berpikir lebih dewasa atau beranjak umurnya dewasa, bisa menjadi bos hari ya. Kita doakan ya. Jadi Saputra, bos muda. Dinda Aulia Fitriani. Esa. Berarti sejarah hukum ya. Nirmala Amri Mita. Bawan. Dari Hanbang. Dokter Pak. Kurnia Putri. Mana? Kurnia Putri guru. Sarapan mungkin Kurnia Putri. Lemah sekali. Lela Nur. Mana Lela? Rawat. Marsya Dokter Amin Ilham Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ya, kita proses menjadi harapan kita ke depan. Amin ya Rabbal. Amin. Nah baik, jadi
untuk pada pagi hari ini ya, kita sudah membahas tentang pertemuan yang kemarin, yaitu tentang apa? Struktur. Ya, jadi kemarin pertemuan yang kemarin itu pernah Bapak menyampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur teks inspiratif. Ya. Namun sebelumnya ya, pada pagi hari ini supaya semangat kita lebih membara lagi ya, kita ice breaking dulu ya. Oke. Sekali lagi ya. Dalam 1, 2, 3 semua cinta. Nanti kalau ada yang ketangkap berarti itu kita hukum ya, hukum maju ke depan. Oke? Siap? Siapa yang ditangkap itu tadi maju ke depan ya? Biar saja. Nanti kalau ada yang ditangkap jangan dilepas ya, supaya kita tahu siapa yang ditangkap. Oke, mulai siap? Siap menjauh, mendekat, lebih dekat lagi, ya, tangan. Pada pagi hari ini ya, kita akan membahas atau belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Nah, struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Kemarin Bapak sudah menyebutkan ya apa saja strukturnya. Namun terlebih dahulu strukturnya itu kan ada pengertian dan bagian-bagiannya. Ya, kemarin secara gambaran, secara umum saja karena materi untuk penuntut itu wajib disampaikan untuk materi selanjutnya. Maka dari itu hari pertemuan yang kemarin itu ya, kita memberikan gambaran untuk pertemuan hari ini. Oke, jadi struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Secara urutannya dulu ya, supaya tidak berubah-ubah kiri. Ya, secara urutan teksnya. Yang pertama adalah orientasi, saya jelaskan dulu ya. Yang kedua adalah permintaan masalah. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat itu adalah resolusi, dan yang terakhir adalah ya. Nah, saya jelaskan kembali apa itu orientasi dan sebagainya. Yang pertama, orientasi itu adalah pengenalan sebuah teks cerita, ya, atau gambaran sebuah cerita. Di sana ada tokoh, gambaran ceritanya bagaimana. Analisa sejenis film itu namanya sinopsis. Sponsornya awal dari sebuah cerita, perkenalan tokoh, perkenalan cerita, judulnya, temanya di sana. Terus yang kedua, perumitan masalah. Nah, perumitan masalah ini ya biasanya timbul sebuah permasalahan. Apa permasalahan yang terjadi di sana? Itu yang membuat ada nanti namanya komunikasi. Nah, permintaan masalah dan komunikasi ini satu urutan. Jadi kenapa? Karena kalau tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. Kalau tidak ada problem, maka tidak ada permasalahan. Sehingga ada permintaan masalah dengan komunikasi. Namun komunikasi ini adalah puncak dari permasalahan. Misalkan begini, kalau ada yang memancing emosi, ya, misalkan temannya, ya, namanya juga lupa dia kalau di sekolah itu tidak boleh membuli temannya. Oke,
tapi karena mungkin biasanya sama temannya akhirnya dia memancing emosi, ya. Nah, memancing emosinya dengan membuli atau sebagainya, tapi itu tidak boleh. Nah, akhirnya temannya itu memuncak ada komunikasi permasalahan itu ya. Yang pertama dia mengatai temannya bagaimana itu permasalahan dari permintaan masalah. Lalu ada cekcok dan segala macam. Baru di sana kalau sudah cekcok itu namanya komunikasi. Nah, setelah ada komunikasinya, ada puncak permasalahannya, tentu ada resolusi atau solusi. Ya. Setiap ada permasalahan berarti ada solusi. Resolusi atau solusi. Ya. Itu kan, kalau ada masalah berarti ada solusi atau resolusi. Dan yang terakhir, kalau kita misalkan ada kegiatan ini ya, ada kegiatan untuk keluarga untuk memecahkan permasalahan, tentu ada pendukung di acara itu. Ya, kesimpulan atau koda. Itu yang disebut dengan koda, kesimpulan. Oke, itu secara gambaran, secara pengertian secara umum, secara khusus tentang struktur teks cerita inspiratif. Oke, kalau begitu setelah saya jelaskan, Bapak ingin mengulang atau bertanya satu persatu, nanti mungkin 2 atau 3 anak-anak yang saya tanya ya, bagaimana jauh ingatannya. Tapi Bapak ingin ulang dulu. Ya, kita sama-sama dulu sebutkan 5 bagian struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, resolusi, yang terakhir, koda. Dia tadi setelah Bapak jelaskan dengan lebar ya, coba sebutkan apa pengertian dari komunikasi. Puncak permasalahan. Ya, barangkali dia bisa dijawab. Pertanyaannya apa koda? Kesimpulan. Paham semuanya? Ya, kalau paham, kalau begitu kita masuk ke intinya, yaitu kita bagi kelompok dulu untuk mengerjakan ya materi tentang struktur teks cerita inspiratif. Karena Bapak sudah menyiapkan ya segala kegiatan pada pembelajaran kali ini ya. Kalau begitu silakan ketua kelas untuk mengatur teman-temannya membagi kelompok. Silakan bagi kelompoknya dulu yang kemarin. Siapa yang kelompok 1, kelompok 2 dibagi. Atau sendiri silakan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2 dan 3 dan 4. Kelompok 1 silakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang di sini 2 kelompok, di sini 2 kelompok. Di sini kelompok 3 kita inspiratif dan yang tebal ini bukan uang. Ya, ini bukan uang, tapi potongan dari struktur teks cerita inspiratif. Yaitu tadi apa? Orientasi. Tapi saya rasa ini alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama memahami ya. Jadi pengerjaannya nanti ya, setelah kalian buka ini, Bapak bagi satu kelompok satu teks dan strukturnya nanti dibuka. Setelah dibuka
atau bimbing. Ya. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan, ya. Jadi nanti kalau Bapak suruh cocokkan teks cerita inspiratifnya dengan misalkan orientasi, nanti kalian pilih di sini, ada isinya di sini, ya. Oke. Sebelumnya ini sudah Bapak bagikan ya satu persatu supaya jelas. Itu unsurnya. Ini teks ceritanya yang sudah dipotong-potong. Sudah dipotong. Ini unsurnya, ini teksnya yang sudah dipotong-potong. Ya. Ini unsur teksnya, unsur ceritanya apa namanya? Ini teksnya. Satu unsur teks cerita ada orientasinya. Ya. Ini potongannya. Ya. Sistem penilaiannya nanti, ya. Ini kita apa namanya? Kita diskusikan sebanyak misalkan 25 struktur teks, struktur cerita inspiratifnya ada 5. Berarti nanti, ya. Ini sistem penilaiannya, ya, kelompok 1 nomor ini kelompok, ya. Nah, misalkan nomor 1 ini kelompok 4 misalkan. Kelompok 4 sudah jadi, terus betul, maka Bapak akan memberikan bintang. Ini nanti untuk bahan selanjutnya. Ini simpan dulu, terus terusnya. Ya. Karena pasangan teks ini menurut kita sudah merasa tepat dan benar dan cocok sebagai awal pemasangan. Nah, tepuk tangan. Potongan teks tersebut, ya, apa namanya, potongan teks tersebut setelah kalian baca, ya, setelah kalian telah ceritanya, ya, jadi itu yang tepat, ya. Oke, tepuk tangan lagi, silakan dulu. Semuanya tepat. Bapak kasih bintang kelompok ini saja, jangan semuanya, ya. 2 kali karena ada kegiatan selanjutnya, ya. Yang kedua tentang resolusi, ajakan resolusi, cocokkan teks struktur resolusi dengan potongan teks tersebut. Dibaca ulang lagi teksnya, ya, supaya nanti apa namanya tidak bingung karena sudah ada nomornya di sana di potongan teks itu, tidak bingung. Resolusi, ya, nanti jangan salah dibawa ke depan lagi, ya. Resolusi tulis alasannya. Potongan teks yang lain itu dikumpulkan dulu supaya tidak mengganggu kerjaannya yang lain, ya. Potongan teksnya yang lain dikumpulkan dulu. Nah, ya. Akhir waktunya kita kasih waktu 2 menit saja, 3 menit, ya. Oke, 2 menit 3 menit. Oke, 2 menit 3 menit. Terus kerjakan. Kalau sudah langsung maju, ya. Kalau sudah langsung maju. Yang sudah langsung maju. Memilih potongan kertas ini sangat cocok dengan unsur cerita tersebut, yaitu penyelesaian masalah, dan sangat tepat dengan cerita tersebut.
apa? Alasannya karena Agil memberi solusi pada temannya tetapi tidak didengar. Akhirnya Agil pasrah terhadap sikap sahabatnya itu. Ia yakin suatu hari nanti sahabatnya Umar akan berubah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4 lagi. Agil memang memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Ia memberikan nasihat untuk Umar agar berubah dengan alasan kesal dengan karakternya yang terlalu belak-belakan dan tidak memahami situasi. Meskipun kesal, jika melihat kebaikan Umar selama ini akan meredakan rasa kesal itu. Di hari-hari selanjutnya, bahkan hingga mereka lulus kuliah, Agil tidak meminta Umar untuk merubah sikapnya lagi. Ia yakin meskipun tanpa diminta, Umar pasti akan sadar bahwa sikapnya yang terlalu belak-belakan dan tidak dapat tersambung. Alasan kita memilih potongan teks ini karena kita merasa sudah benar dan cocok dengan penyelesaian masalah. Ya, sudah karena potongan teks itu sudah selesai, ya, sudah tepat menurut kalian, ya, dan juga tepat menurut pengajian kita, ya. Itu potongan teks yang sudah selesai, yang sudah didiskusikan. Sangat tepat. Tepuk tangan lagi. Pertama, Bapak ingin mengevaluasi dulu atau bertanya dulu sejauh mana, ya, pencerahan atau pengertian kepemahaman kalian sejauh mana, ya. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 diperhatikan pertanyaan ini. Tadi kan sudah sempat dikerjakan, ya. Sudah dikerjakan selebar atau sepanjang mungkin. Jadi tidak mungkin kalian tidak bisa menjawab, ya. Pertanyaannya jangan jangan kalau bahasa sasarnya legar, ya, santai saja. Oke? Semangat dulu, semangat. Pertanyaannya perhatikan, apakah cukup? Ini tentang strukturnya. Ya, kelompok 2. Apakah cukup apa tidak unsur, ya, resolusinya saja, ya, tanpa ada kodanya? Karena menurut pemahaman saya, ya, karena menurut pemahaman Bapak, ya, cukup solusi tanpa ada penutup, misalnya. Pemahaman Bapak. Nah, kenapa? Kalau pemahaman dari kelompok 2, kenapa ada unsur cukup? Saya rasa sangat cukup untuk struktur resolusi tanpa ada koda. Kenapa? Silakan dijawab. Tidak bisa. Ya, kenapa? Tidak bisa. Karena untuk unsur ceritanya, setiap ada diskusi pasti ada pembuka dan solusi dan penutup. Tidak mungkin langsung berlari tanpa penutup acara. ulang. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena di unsur ceritanya, setiap ada diskusi pasti ada pembuka. Oke, setiap ada diskusi tentu ada penutup dengan penutupnya. Karena kalau kita diskusi sesuatu pasti atau sejenisnya, contohnya begini, proses pembelajaran ini tentu ada pembuka dengan penutup. Begitu juga dengan resolusi dengan kodanya. Tentu ada solusi terakhir. Kalau sudah menemukan solusi, tentu ada penutupnya atau kesimpulannya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir ini ke kelompok atau kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa yang bisa jawab kelompok 3? Oke, coba
isukan teks ceritanya tentang apa? Terus apa namanya teksnya apa mas? Ada tulisannya di sana. Agil, persahabatan Agil dan Umar. Oke, coba contohkan Bapak bagaimana komplikasi yang terjadi di teks tersebut. Coba. Komplikasi Yulia, gimana? Yulia, komplikasinya apa? Contohnya, ya, kan setiap ada apa namanya ada perumitan masalah, komplikasinya bagaimana? Contohkan saja. Kamu Lydia, baca silakan. Di suatu hari, Ya. Agil pernah menasihati Umar supaya dia harus berubah sifatnya dan berkata, Umar, cobalah untuk merubah sifatmu. Jika kelakuanmu seperti ini, banyak orang yang kita akan menjauh, termasuk aku juga. Oke, berarti secara garis besar di dalam teks cerita itu ya gambarannya Umar itu keras. Oke, saya rasa kita akan apa namanya cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini karena bel sudah bunyi, jam pergantian pelajaran dari tadi sudah bunyi, maka dari itu ya proses pembelajaran ini ya kita tutup. Jadi pertemuan selanjutnya hasil dari kajian dari diskusi itu kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Tentang apa? Tentang hasil bagaimana penemuan kalian di struktur teks. Diingatkan ya, tadi kan sudah ditulis nama kelompoknya di belakang. Nanti Bapak akan bagikan kembali supaya tidak tertukar ya. Oke? Paham? Oke, kalau begitu ya kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya supaya acara ini ya tidak lepas dari apa namanya keberkahan kita masing-masing atau keberkahan ilmunya ya. Kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Baik, untuk pertemuan ya kita cukupkan sampai di sini ya karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain.